Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hevin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Pertemuan 9 akan saya presentasikan dengan judul materi metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum adalah konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-ibtida, at-takhyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab Allah adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya Praja menyebut kitab sebagai al-mukhtabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqa ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan. Ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhyir fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu satu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu satu fardu, wajib, tahrim, karohah, tanzih, nad, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, seperti itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu didapatkan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zanni, maka tergolong pada hukum makruh. Pada hukum makruh 5 atau 7 jenis hukum disebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Selanjutnya hukum wad'i. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebagai syarat yang lain, atau sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu satu sebab, 2 syarat, yang ketiga mani. Tafsir salah satu metode pengalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan di bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat diletakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya, atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari nama bentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode pengalihan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana.
Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin menggunakan akal dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syara dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezonian dari ijtihad itu. Hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian pertemuan 9 materi mengenai metode hukum Islam. Kiranya materi dapat mengantarkan kita pada pengetahuan baru dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.